Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'a zubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah khususan Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف أولاده الجميع وأخوان الجميع. ثم إلى روح صاحب الراتب بقطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ ناوي بن يحيى بن شرف النووي. ثم إلى روح الشيخ والدي كرهج مصطفى بدوي حنفي. ثم إلى روح أحمد مرزوقي بن مرصاد. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محفوظ الحداد مؤسس جامعة الأحقاف. ثم إلى روح حباب السكينة بنت سيد علي باهرون. ثم إلى أرواح من علماء والدين جميعا. ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله الكريم يتغشانا تغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan pengurus Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini di bawah guyuran hujan yang cukup deras, Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, sehat walafiat, dan Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa hadir kembali di majelis ta'lim rutinan kita setiap Rabu malam Khamis dengan mungkin sedikit perjuangan yang tidak seperti biasanya karena hujan yang cukup lebat. Mudah-mudahan tetesan-tetesan hujan, percikan-percikan air yang menempel di kaki-kaki kita kelak akan menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa kita tetap hadir di masjid untuk sholat berjamaah dan hadir di majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Riyadhus Shalihin ya. Hadis ke 27 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi
wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ila an qala wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qal tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun 'alaih. Wal atharah al-infiradu bi syai'i amman lahu fihi haqqun. Nah, ini hadis kayaknya akan sangat relevan dengan keadaan politik kita saat ini. Jadi di hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya, muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi begini, nanti setelah peninggalanku atau sepeninggal aku, setelah aku meninggal dunia, itu akan ada atharoh. Nah, di hadis di terakhirnya atharoh itu diterjemahkan al-infiradu bisyai'i amman lahu fihi haqqun. Orang yang mementingkan dirinya sendiri dan melalaikan hak orang lain. Jadi dia mementingkan diri sendiri dan menelantarkan hak orang lain. Secara spesifik hadis ini memang menyinggung soal pemimpin, Bapak Ibu. Jadi nanti di akhir zaman setelah peninggal aku, ada orang-orang yang mereka mementingkan hak-haknya tapi lupa dan lalai menunaikan hak orang lain. Udah diprediksi sama Nabi. Dan ada juga nanti sepeninggal aku umurun, hal-hal yang lain dah, tungkirunaha, yang akan kalian ingkari. Ya, hal-hal yang lain yang kalian ingkari apa? Ya, hal-hal yang kemudian mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, hal-hal yang sekarang mungkin banyak yang viral dan lain sebagainya. Tapi fokus kita nggak ke situ, fokus kita ke atharoh. Nah, sahabat tanya nih, qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Ya Rasul, apa perintahmu kepada kami? Paham gak? Artinya saat itu nanti tiba, saat apa? Saat banyak orang mementingkan diri sendiri dan melupakan hak orang lain. Saat itu tiba, apa yang menjadi perintahmu untuk kami? Apa yang harus kami lakukan? Nah, gitulah. Nah, ini Pak, memang agak berat nih, tapi ini wasiat Nabi. Qala tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian harus tetap menunaikan hak orang lain yang menjadi kewajiban kalian. Artinya jangan pedulikan kalau banyak orang yang kemudian zalim, banyak orang yang kemudian tidak memperdulikan hak orang lain, kamu jangan berbuat yang sama. Sebaliknya, kalian harus tetap apa? Menunaikan hak orang lain. Artinya menjalankan kewajiban kita. Terus kita kan juga punya hak ya Rasul. Hak kita gimana? Kalau kita terus memberikan hak orang lain tanpa orang lain itu memperhatikan hak kita, terus kita menuntut hak kita ke siapa? Nah, ini kan kondisinya ke pemerintah, gitu. Maka kata Nabi, tas'alunallaha alladzi lakum, maka hak-hak kalian yang tidak dipenuhi oleh mereka yang berkewajiban, mintanya langsung kepada Allah, kata Nabi. Mintalah langsung
kepada Allah. Wah, ini udah nabi yang wasiat, Pak. Berarti secara tidak langsung urusan mereka yang zalim, urusan mereka yang menunaikan haknya sendiri, mementingkan kepentingannya pribadi, sedangkan mereka punya tanggung jawab untuk merawat hak-hak orang lain, tapi tidak diperhatikan, maka kalian gak usah pusing, mintalah langsung hak itu kepada Allah Subhanahu, biar Allah yang handle. Begitu kira-kira, Pak. Nah, dalam syarahnya maksudnya apa? Al-hathu ala sam'i wa ta'ah. Di dalam hadis ini ada anjuran untuk tetap tunduk dan patuh kepada pemerintah, wa in kana al-mutawalli zaliman, meskipun pemerintahnya kita anggap zalim. Anjurannya tetap begitu dari Nabi. Ya. Terus fayu'ti atau fayu'ta haqquhu minat ta'ah. Maka berikanlah hak mereka untuk kita taati. Artinya kita tetap melaksanakan kewajiban mentaati mereka. Berarti kita sejatinya menunaikan hak mereka. Itu pesan dari Nabi. Saat itu tiba, saat dimana banyak orang mementingkan kepentingan pribadi, mementingkan haknya sendiri-sendiri tanpa memperdulikan hak orang lain yang menjadi tanggungannya, kamu jangan ikutan balas. Tapi apa yang harus kamu lakukan? Tunaikan hak mereka. Gimana caranya? Tunduk patuh selama tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah. Tapi Ustaz, pemerintahnya zalim, ya udah. Ntar hak kita yang mereka belum penuhi, kita minta tanggungannya ke siapa? Ke Allah udah langsung. Itu tadi kalimat wa tas'alunallaha alladzi lakum. Mintalah kepada Allah yang menjadi hak kalian tapi belum terpenuhi. Itu yang diajarin orang tua saya. BBM naik, beras naik, sembako naik. Udah kata orang tua saya, kata rumah saya, nggak usah pusing, tinggal minta sama Allah biar rezekinya ikutan naik. Udah. Nah, itu pesan dari Rasul begitu. Kita mau bisa apa? Yang bikin kebijakan siapa? Kan mereka yang bikin kebijakan. Kita demo-demo juga kadang nggak didengar, gak segala macam. Ya udah. Kalau mereka memang dalam membuat keputusannya ada unsur kezaliman, serahin ke Allah udah. Toh Allah nggak lalai kok. Jangan dikira Ustaz enak banget ya hidupnya yang apa namanya, yang korupsi, yang mengambil hak rakyat, itu tenang banget hidupnya. Di rumah yang mewah, istana yang megah, ya kan? Kemana-mana ada kendaraan, bahkan naik jet pribadi misalnya. Nggak usah iri. Kewajiban kita tetap taat patuh. Itu pesan dari Nabi, itu wasiat dari Nabi. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Maka ayat yang menjadi penghibur kita ini Bapak Ibu, surat Ibrahim surat 14 ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan kau kira bahwa Allah itu lengah dari apa yang diperbuat oleh orang. Hati-hati, jangan sekali-kali kamu menganggap Allah lengah. So enak banget itu ya, korupsi miliaran, bahkan mungkin triliunan. Hukumannya cuma 2-3 tahun. Tadi potong remisi, dipotong ini dan itu, ujungnya cuma 6 bulan. Udah 6 bulan gara-gara berkelakuan baik, dipotong lagi, jadi cuma 2 bulan. Sedangkan yang nyolong ayam, yang nyolong umbi-umbian, itu nenek-nenek, di mana itu ada kasusnya? Karena memang mereka melakukan itu untuk kebutuhan hidup, karena memang mereka kelaparan. Yang mana kelaparan ini harusnya menjadi tanggung jawab negara. Negara harus hadir, tapi nggak bisa hadir untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya sudah, mereka akhirnya terpaksa melakukan itu. Hukumannya 5 tahun tuntutannya. Terus jangan dibilang Ustaz, tapi kok ya berbuat zalim sekarang nggak kena azab. Nggak usah buru-buru. Kebanyakan nonton sinetron Indosiar sih, yang azabnya mayat masuk apa segala macam tuh. Masuk apa namanya, molen
yang segala macam. Enggak, hidup ini enggak kayak sinetron Indosiar yang azabnya langsung depan mata kita, mayatnya hitam gesong gitu biar kita puas. Enggak begitu. Sama Allah sengaja dikasih hidupnya enak, nyaman. Iya sengaja sama Allah. Emang sengaja Allah nunda. Tuh Allah tangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu tashkhasu fihil absar, baru di hari itu mata mereka melotot, terbelalak melihat kenyataan yang harus mereka hadapi. Maka kadang-kadang kitanya bersifat istirja. Maka manusia punya sifat karakteristik terburu, termasuk terburu-buru dalam nyumpahin orang. Gitu. Ada orang zalim sama kita, ada orang jahat sama kita. Tuh pengennya siangnya ngejahatin kita, malamnya tabrakan kalau bisa. Tuh. Bener gak? Pengennya kita begitu tuh. Manusia, Ustaz habis dia jahat banget Ustaz, gitu kan? Manusia pengennya begitu, tapi Allah nggak begitu sistemnya. Sengaja Allah diulur-ulur biar dosanya makin banyak. Ketika dosanya makin banyak, besok di akhirat siksanya makin berat. Alhamdulillah. Emang itu yang Allah bilang. Nah, di surat berapa itu sudah saya singgung waktu itu. Surat Al-Isra surat 17 ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Al-Isra 11. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Mau doanya itu mengandung unsur kejahatan atau mengandung unsur kebaikan, semuanya manusia punya sifat wa kanal insanu ajula. Dosa kejelekan maksudnya apa, Bu? Dosa kejahatan tadi itu. Ada orang jahat sama kita, ada orang zalim sama kita. Ya kita langsung doain. Ntar lu kualat sama gue biar. Biarin aja, ntar lihat kita ke depannya. Kita lihat hidupnya bagaimana. Tuh kita demen banget begitu tuh. Yang begitu-begitu kita demen banget tuh. Ntar lihat hidupnya kagak bakal sejahtera, udah sengsara. Lihat aja tuh. Nggak taunya Allah kasih sejahtera, kaya, nyaman, nggak pernah sakit. Ayo dah. Ternyata akhirnya stres siapa? Udah saya dijahatin, hidupnya enakan dia. Banyak kan kasus begitu? Banyak. Makanya jangan, kata Nabi. Karena ya ujung-ujungnya rugi kita. Udah kita jadi korban kezaliman dia, kita gak dapat pahala dari sabar yang harusnya kita dapetin pahala. Dari situ malah kita umpat dia dengan kata-kata jahat, jelek, kotor. Malah jadi kita yang rugi. Tuh. Itu doa kejahatan maksudnya begitu. Atau doa kebaikan. Doa kebaikan juga kita pengennya buru-buru. Ya Allah, saya lagi sakit ini sembuhin kayak. Tuh kalau bisa doanya asar, maghrib udah sembuh. Pengennya kita tuh. Cuman gak begitu. Sistemnya Allah gak seperti itu konsepnya. Cuma kita saja yang memang punya sifat istirjal, ajulah, bersifat tergesa-gesa. Manusia begitu kan. Maka jangan, kata Nabi, termasuk kalau dalam konteksnya ini pemerintahan. Ustaz, mereka mengeruk harta kita, ambil harta kita, hak mereka kita tunaikan, kewajiban kita jalankan. Tapi kenapa hak kita nggak ditunaikan sama mereka? Ya udah, kata Nabi, ini bagian dari bab sabar. Jangan lupa, ini hadis nomor 27 masih bab sabar. Berarti di antara kategori sabar adalah sabar dalam menjalani kehidupan di bawah pemerintahan yang kita anggap itu termasuk sabar. Dan orang paling sabar orang yang bisa ya menjalani hidup seperti itu. Jadi memang udah diprediksi tuh menang itu akan ada orang-orang yang begitu. Tapi ya nggak semua, ya walaupun mungkin banyak. Kan ada hadis tuh ya, yang 3 orang terjebak di gua, tau nggak? Ada orang, ntar juga ada sih sebenarnya di Riyadhus Shalihin, cuma belum kita bahas. Kan ada orang 3 terjebak di dalam
goa, dan goa ini terhalangi oleh batu sehingga mereka nggak bisa. Akhirnya mereka tawasul. Tawasulnya pakai apa? Pakai amal ibadah masing-masing. Yang satu punya amalan pernah digoda sepupunya, digoda sepupu wanita. Kan kalau sepupu boleh nikah ya. Digoda untuk melakukan zina, tapi dia takut. Digoda, tapi dia menolak. Nah akhirnya apa? Batunya geser sedikit. Yang kedua, dia pernah punya kondisi ekonomi sangat melarat, punya makanan hanya terbatas, dia mendahulukan orang tuanya ya ketimbang anak dan istrinya. Padahal anak dan istrinya sudah sangat kelaparan, tapi dia tetap mendahulukan orang tuanya yang sudah tua renta. Padahal orang tuanya sudah tidur dalam hadisnya tuh. Pas bangun ternyata orang tuanya sudah makan dan sudah ini. Akhirnya baru setelah itu dikasih anak istrinya. Bergeser lagi tuh batu. Yang ketiga apa? Seorang bos, seorang atasan, punya karyawan, gajinya belum diambil sama dia, gajinya dikelola. Gaji di karyawan ketika dikelola sampai dia belikan, kalau dalam riwayatnya itu apa? Kambing, beranak, udah banyak segala macam. Beberapa tahun kemudian tuh karyawan balik minta haknya, minta gajinya. Apa kata bosnya? Tuh gaji lu udah gua gedein, udah gua kelola, tuh anak kambing sama anak-anaknya semua tuh. Itu mungkin kalau dikasih sama gajinya mungkin udah 10 kali lipat atau bahkan lebih. Itu ambil semua kata bosnya. Nah maka akhirnya batu itu bergeser lagi, baru akhirnya tiga-tiganya bisa. Nah poin saya di sini Pak, berarti kan masih ada ya bos, atasan, atau dalam konteks ini mungkin pemimpin dalam sebuah wilayah yang adil, yang memberikan hak kepada bawahannya secara sempurna. Lah umumnya bos kalau misalkan kondisinya begitu, kira-kira gimana? Dia ngasih gaji sesuai nominal beberapa tahun yang lalu, dan sisanya buat dia, apa kayak begini yang banyak kira-kira? Ya cuman dia kasih sesuai nominal aja. Ini gaji lu ya. Dia gak bakal ngomong, tapi dia jujur, dia adil. Itu kambing semua dari uang gaji si karyawan, maka itu haknya karyawan semua. Sampai begitu Pak. Dan berarti kan kita gak boleh putus asa. Ya mudah-mudahan ntar ada pemimpin yang begitu, yang walaupun jarang. Ya karena jarang, biasanya ya susah buat melenggang ke atasnya, karena kan pasti dimusuhin banyak orang. Gitu ya. Tapi jangan putus asa. Nah ini masih dalam bab sabar tuh Bapak Ibu. Jadi sekarang ya udah, memang kenyataan faktanya begini. Tetap kita nggak boleh bugot, nggak boleh membangkang dari pemerintahan yang sah, nggak boleh kita kemudian melengsarkan dengan people power dan lain sebagainya. Nah itu bagian dari kesabaran kita. Nanti hak kalian mintalah langsung kepada siapa? Pada Allah gitu. Jelas ini? Hah? Paham nggak? Iya Pak. Jadi masalah besok nyoblos siapa ya dilihat-lihat aja tuh, ditimbang-timbang untuk pemilihan gubernur. Udah banyak yang nanya ke saya, Ustaz kita pilih siapa? Sampai kini hari saya belum dapat petunjuk, kata saya. Belum dapat wangsit, belum dapat ilham. Gitu ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi itu bagian dari kesabaran yang memang mesti kita apain? Kita jalanin, kita lakuin, karena itu sudah bagian dari apanya? Dari prediksi Nabi. Nah, di hadis terakhir bab sabar ini masih bab yang sama, tapi lebih jelas lagi nih kita baca. Jadi biar selesai, entar selanjutnya masuk bab baru, yaitu tentang jujur. An Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan
faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Nah, muttafaqun alaih. Wa Usaidun bi dhammil hamzah wa Hudairun bi ha'in muhmalatin madmumatin wa dha'in mu'jamatin maftuhatin. Belum hadis terakhir ya, masih kedua terakhir. Jadi hadis ke-28, ada seorang sahabat Ansor berkata ke Nabi, ya Rasul, kenapa engkau tidak mempekerjakan saya sebagaimana engkau memperkerjakan si fulan? Artinya orang Ansor ini pengen diangkat jadi ASN, kalau bahasa kita begitu dah. Pengen dijadiin sebagai pegawai negara. Jadi sahabat Ansor ini datang ke Nabi, ya Rasul, dia kok diangkat, dipekerjakan, kok saya enggak gitu. Nah, Nabi bilang apa? Faqala innakum satalqawna ba'di atharatan. Nanti setelah aku, kalian akan dapati ada orang-orang yang tadi atharoh apa? Hanya memperdulikan haknya pribadi, mementingkan kepentingannya sendiri. Maka fasbiru, kalau itu sudah datang masanya, sabarlah. Sampai kapan ya Rasul kita harus sabar? Hatta talqauni 'alal haud, sampai kamu bertemu dan berjumpa saya di telaga Al-Kautsar. Artinya apa? Berarti sepeninggal Nabi itu dari tahun ke tahun orang yang berperilaku atharoh tadi akan semakin banyak, semakin parah bahkan mungkin. Jadi sabarnya sampai kapan? Sampai kita ketemu Nabi, ntar kita ngadu ke Nabi, ya Rasul, dulu kita di dunia begini dan begitu. Nabi yang nyuruh sabarnya sampai haud. Nah, saya coba mau menganalisa ketajaman berpikir Bapak Ibu, nyambung nggak sama permintaannya sahabat dari Ansor tadi? Kan sahabat dari Ansor tadi datang ke Nabi minta apa? Minta kerjaan. Tapi Nabi jawabnya begitu. Apa kira-kira korelasinya? Buka. Ayo, belum pada makan berarti ini. Udah mana hujan lagi, makin kriuk-kriuk dah perutnya ini. Malam ini kajian spesial Bapak Ibu, kajian spesial. Jadi yang datang ini VVIP semua ini. Jadi gini Bu, berarti Nabi memandang orang Ansor ini yang minta kerjaan sama Nabi tidak layak untuk menerima pekerjaan negara, karena Nabi memandang berarti Nabi menilai orang ini besok bisa jadi orang yang termasuk atharoh. Paham nggak? Gini kan gini, ada sahabat Ansor datang ke Nabi, ya nggak? Datang ke Nabi, ya Rasul, kenapa saya nggak dipekerjakan sebagaimana si fulan engkau pekerjakan? Tiba-tiba Nabi ngomongin atharoh. Nanti sepeninggal saya ada orang-orang yang mementingkan kepentingannya sendiri. Kan gak nyambung sebenarnya Pak. Maksudnya Nabi itu Nabi pengen menolak tapi secara halus. Artinya orang ini Nabi nilai nanti kalau jadi pemimpin atau menjabat sebuah jabatan dalam pekerjaan, dia akan termasuk orang yang atharoh ini. Makanya sama Nabi dijawab begitu. Sama Pak, Bu, sahabat juga ada. Siapa saya lupa. Sahabat populer juga. Itu minta izin sama Nabi untuk mengurus harta anak yatim. Sama Nabi dilarang. La tuwalliyanna malal yatim. Kamu nggak boleh ya megang uang yatim. Inni arafika dha'fa. Aku melihat di dalam dirimu ada kelemahan di dalam masalah ini. Artinya ya seseorang yang punya kapabilitas yang harus memegang uang banyak, itu punya kapabilitas, punya integritas yang gak gampang ketergiur gitu. Artinya sahabat pun ya punya
kelemahannya sendiri-sendiri masing-masing gitu. Nah, termasuk hadis ini ketika sahabat Ansor nanya, kok saya tak dapat kerjaan sih ya Rasul, si fulan dapat, si fulan dipekerjakan. Nah, Nabi jawab begitu, antar sepeninggal saya orang banyak yang mentingin kepentingannya sendiri. Saat itu tiba kalian harus sabar. Sabarnya sampai kapan? Ya berarti sampai mati. sampai mati. Kalau karena orang yang seperti itu nggak akan ada habisnya. Kalaupun tidak dari unsur pemerintahan, bisa jadi dari keluarga, bisa jadi dari tetangga, bisa jadi dari atasan di dalam pekerjaan, kan begitu ya. Nah, maka sampai kapan sabarnya? Ya sampai kamu jumpa saya di telaga. Ya entar baru udah kita ngadu menangi dah. Ya Rasul, dulu mau berobat aja susah banget. Datang jam 7 baru diperiksa jam 12. Misalnya ya, itu udah ngambil nomor dari sebelum subuh, dipegang-pegang jam 1, mana mukanya jutek-jutek banget lagi, misalnya begitu dan lain sebagainya dah. Oh gara-gara gratis, tapi kan dibayar sama negara. Nggak gratis, mereka dapat gaji. Ya, cuman ya itulah mental, itu tentang mental. Nanti ngadunya kapan tuh kita? Pas ketemu sama Nabi. Memang mental kita begitu, tapi menggiliran bayar full, bayar pribadi, pelayanannya top jam. Iya, kalau perlu belum dipanggil udah datang itu Pak. Perlu apa Pak? Perlu apa? Tapi kalau yang gratis, no sono Pak, jalan sendiri sono, ada tukang fotokopian, orang lagi sakit, suruh fotokopi. Ya, itu sampai kapan ntar kita ngadu, sampai kita ketemu Rasul. Ada artinya orang hanya mementingkan haknya sendiri tanpa mau memperhatikan hak orang banyak dalam sektor, semua sektor bahkan mungkin gitu kan, dalam sektor pekerjaan, keluarga, pemerintahan dan lain sebagainya. Nah itu sebab Nabi disuruh sabar. Nah berarti sahabat Ansor ini gak dapat pekerjaan, Nabi gak mau ngasih, karena Nabi tahu ini orang kalau dikasih jabatan bisa jadi kayak gitu, bisa jadi orang yang mementingkan dirinya sendiri. Ya awalnya doang mungkin janji-janjinya manis gitu kan, ya layaknya kebanyakan sekarang dah. Sebelum jadi mah iya semua dijanjiin ini itu gitu. Begitu udah jadi, wallahu a'lam bishawab, udah ketemu 5 tahun lagi dah. Tutup buku dah. Gitu. Malah kalau kagak jadi, ada beberapa kasus udah nyumbang karpet ke musola, diambil lagi, bener nggak? Ada kasus begitu. Jangankan karpet, duit lah, duitnya sama masyarakat udah dipakai buat belanja, suruh balikin. Lalu dikira ngutang gitu jadinya. Ya udah, itu bagian dari kesabaran dalam hidup yang memang mesti kita jalanin. Udah hidup memang udah begitu dah. Nah, hadis terakhir di bab sabar ini, hadis ke-29. Ya, an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa intadhara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim ya ayyuhan nas la tatamannu liqa'a al-adu was'alullaha al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma, nah ini doa cakep nih Pak, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Nah, kalau hadis ke-29 atau hadis terakhir di bab sabar ini tentang sabar di dalam medan perang. Ya kan kalau orang lagi perang kudu sabar ya. Kalau nggak sabaran kabur. Dan kabur dalam medan perang termasuk dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, lari dari peperangan dalam konteksnya kabur ya. Bukan lari karena pengen ngatur
strategi, bukan, tapi memang karena takut gitu ya. Lari dari perang itu termasuk dosa besar yang bahkan bisa disejajarkan dengan dosa zina. Maka jangan sampai tuh. Nah, di dalam surat apa itu? Al-Anfal surat 8 ayat 15 dan 16. Ini perintah Allah. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, artinya musuh, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka alias mundur. Karena siapa yang mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk menyusun siasat strategi perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, tempatnya adalah neraka jahanam. Di perang, lari dari perang itu langsung diancam dengan apa? Murka dan neraka. Kecuali tadi baliknya itu alasannya buat ngapain? Ngatur siasat atau nyari temen, peleton lain, pasukan lain. Misalnya di depan pasukan frontliner yang garis terdepan udah kocar-kacir nih, maka dia nyari apa? Nyari teman lain untuk kemudian nanti menyerang kembali, itu boleh. Tapi kalau lari karena takut dan mundur dari peperangan, murka dan neraka dari Allah. Perang berat banget. Maka kan harus sabar ya. Karena mungkin sebelum perang orang banyak yang berani Pak, tapi kalau udah di depan kematian orang bisa langsung turun, ngedown, ciut bisa. Ya banyakkan orang di media sosial kan begitu. Ngomong keluar-keluar di media sosial, begitu diparanin, nangis-nangis, nantang-nantang polisi, nantang-nantang TNI, nantang-nantang ulama. Begitu diparanin, lah kabur, nangis-nangis, terkencing-kencing. Kebanyakan orang begitu Pak. Termasuk dalam perang, karena dia belum melihat musuh, ngomong gebu-gebu. Tapi kalau ada musuh di depan, bahkan mungkin dia tahu kemungkinan hidupnya itu sangat tipis, lah orang bisa langsung jatuh mental, ngedown. Maka dilarang sama Allah untuk balik. Nah, Nabi bilang ketika Nabi sedang di beberapa peperangan, saat Nabi bertemu musuh, Nabi menunggu sampai kemudian matahari terbenam. Nah, Nabi berkhutbah. Jadi Nabi lagi ketemu musuh tapi belum perang belum pecah nih. Begitu matahari terbenam, Nabi berkhutbah, wa ayyuhan nas, wahai manusia, la tatamannu liqa'al adu. Kalian jangan sok-sokan, gaya-gayaan pengen ketemu musuh. Was'alullah al-afiyah, dan mintalah kepada Allah selalu keafiatan, keselamatan. Tapi kalau memang Allah takdirkan idza laqitumuhum, kalau Allah takdirkan engkau ketemu musuh, fasbiru, maka sabarlah, hadapi, gitu maksudnya. Tapi nggak usah dicari-cari, nggak usah petata-petete. Misalkan kita menang nih, pasukan kita hebat, kuat, musuh dicari-cari, nggak boleh gitu. Jangan. Tapi kalau toh Allah takdirkan dalam suatu kondisi kita ketemu musuh yang hendak menyerang, hadapin, sabar, jangan lari. Itu maksudnya. Artinya Nabi lebih ngajarin jangan sombong, jangan mentang-mentang pasukan kuat, ahli perang banyak, terus kita merasa bisa mengalahkan semua, terus kita nyari-nyari musuh. Jangan, kata Nabi, gak boleh. Tapi kalau memang Allah takdirkan ketemu sama musuh, maka sabar, hadapin, jangan kabur. Dan Nabi memberikan nih kabar gembira, wa'lamu, dan ketahuilah annal jannata, bahwa sesungguhnya surga itu tahta dhilalis suyuf. Surga itu ada di bawah kilauan pedang, ya, di bawah bayangan kilauan pedang. Artinya apa? Orang kalau berperang dan mengangkat pedangnya, itu insya Allah jaminannya surga kalau memang niatnya ikhlas untuk menegakkan agama Allah. Nah, terus Nabi doa nih,
Bayangin, Nabi aja sampai masih doa. Walaupun manusia paling dicintai sama Allah, manusia paling dilindungi sama Allah. Kalau Nabi pengen, Nabi bisa aja ngambek. Ngambek gimana? Ya Allah, pokoknya saya nggak mau tahu. Hari ini saya ketemu musuh, menangin. Gitu misalnya. Minta enggak. Nabi nggak begitu. Nabi tetap prosedural. Beliau seorang hamba. Hamba itu posisinya ikhtiar. Makanya perangnya tetap dijalanin, doanya tetap dipanjatin, hasilnya tetap diserahin. Itu manusia di situ posisinya. Nabi lagi ngajarin, jangan mentang-mentang seorang nabi terus pengennya hasilnya bim salabim instan. Gak ada, semuanya harus ada proses. Nabi perang, doa dipanjatkan, latihan, capek, letih, itu dilalui. Nah, Nabi doa, salah satu doanya dalam perang apa? Allahumma munzilal kitab, wahai Allah zat yang menurunkan Alkitab, Al-Quran, wa mujriyas sahab, dan yang menjalankan awan, wahazimal ahzab, dan zat yang menghancurkan dan meluluh lantahkan pasukan, maka hancurkanlah pasukan musuh atau pasukan mereka, wansurna alaihim, dan menangkanlah kami atas mereka. Artinya Nabi tetap doa. Berarti dalam hadis ini kita belajar, Bapak Ibu, ikhtiar tetap harus dijalankan, doa tetap harus dipanjatkan, hasil akhir serahkan kepada Allah. Seorang Nabi Muhammad, seorang manusia yang paling dicintai, nggak melompatin proses. Ya kalau Allah mau sih, Allah bisa aja langsung ngasih Nabi kemenangan, nggak usah ada perang-perang. Tapi Nabi perang nggak? Terluka nggak dalam beberapa peperangannya? Terluka, itu bagian dari proses, dan itulah hidup dan life yang harus kita jalani. Maka bersabarlah dalam menjalani kehidupan kita. Dan alhamdulillahnya kita nggak sampai dihadapkan posisi yang harus ketemu musuh, yang harus mengancamnya nyawa. Nggak kayak saudara kita sekarang di Lebanon yang lagi serang-serangan rudal sama Israel, yang di Gaza juga belum selesai. Kemarin bahkan Lebanon dihack kan lewat pagernya. Nonton nggak tuh berita tuh Pak? Israel itu meretas pager, tau pager kan? Zaman dulu sebelum handphone, untuk menerima pesan teks, mereka masih pakai. Itu disadap sama Israel, terus kemudian tiba-tiba pada meledak, berapa orang meninggal. Terus apalagi tuh yang disadap, handphone apa gitu, pokoknya alat-alat telekomunikasi begitu kan. Alhamdulillah negara kita masih aman, terkendali, ya kondusif. Ya walaupun mungkin kita anggap beberapa part bagian dari negara kita ada yang sedang sakit, ada yang sedang tidak baik-baik saja. Ditanya panduan dari Nabi, sabar. Tetap berikan hak mereka untuk kita mematuhi mereka. Nanti hak kita siapa yang tunaikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai sudah bab ketiga yaitu bab sabar. Insyaallah besok bab keempat bab sidq, bab tentang kejujuran. Betapa pentingnya kejujuran dalam hidup ini. Baik. Alhamdulillah. Berarti udah 3 bab. Dan sudah berapa hadis tadi? 27 itu bab dalam bab sabar. Tapi kalau dari awal bab niat itu sudah 53 hadis. Jadi jamaah Nurul Amal sudah hafal Riyadhus Shalihin 53 hadis. Alhamdulillah, saking hafalnya sampai di luar kepala. Bener kan? Ya, yang penting diamalin, dipraktekin, belajar kita sabar dalam menjalani hidup ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain.
Assalamu alayka ya jadda Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummal Hasan. Assalamu alayki ya Ummal Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha, al-ahya'i minkum wal amwat, wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.